Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi beserta Ibu. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini, di hari Rabu tanggal 6 November 2023, diri kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu dalam acara yaitu serah terima jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Mudah-mudahan acara ini nanti berlangsung dengan baik, lancar, dan penuh dengan makna yang baik untuk kita semuanya, terutama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kami mewakili teman-teman baik dari ASN BNS maupun P3K, maka mewakili seluruh ASN baik BNS maupun P3K mengaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Bapak selama di Kabupaten Sumeneb, dan kami juga mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala kami sebagai anak kadang tidak bisa menyenangkan terus, bahkan bikin ulah, bahkan bikin repot, bikin pegel, dan kadang bikin mangkel. Mudah-mudahan ini semuanya dengan kelembutan hati Bapak, kami semuanya bisa dimaafkan. Bapak, untuk Bapakku, untuk termasuk guru saya, yaitu 1 tahun 9 bulan pas 9 hari, bukanlah waktu yang singkat, namun ini semuanya bisa dijalani dengan baik. Tentu waktu yang tidak singkat tadi pasti banyak sekali rintangan, ujian, cobaan. Namun berkat kesabaran dari Bapak Kiai Haji Khairul Hidayat, tidak hanya sabar, dilandasi dengan keilmuan yang mendalam. Walaupun kami sebagai anak kadang bikin ulah, belum bisa menyenangkan, rintangan itu semuanya alhamdulillah bisa dijalani, bisa dilalui, bahkan endingnya kita bisa saling memposisikan diri kita dan saling kita ini dalam jalinan silaturahmi yang luar biasa. Dan yang paling berkesan ini kalau di jajaran pimpinan Bapak Kepala kita, Bapak Khairul Hidayat, untuk keakraban ini hampir tiap Senin
kita ada rapat, kita ada pertemuan yang dikemas dalam ngopi bareng dan rokok bareng. Dan ngopinya yang menjadi ciri khas karena beliau santri, maka ngerokoknya, ngopinya itu adalah ngopi Salome. Satu lubang rame-rame, satu cangkir untuk bersama. Tidak ada perasaan jijik, tidak ada perasaan apapun, yang ada adalah kita kebersamaan. Jadi yang kita. Ya. Selanjutnya di masa 1 tahun 9 bulan 9 hari itu banyak sekali prestasi, banyak sekali tanaman-tanaman jari yang beliau tanamkan di Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Di antaranya adalah yaitu adanya pusat layanan haji dan umroh terpadu, atau kita kenal dengan adanya gedung PLHUT yang saat ini sedang kita tempati ini. Berkat demikian beliau, maka PLHUT di Madura ini adalah PLHUT kedua setelah Pamekasan. Tahun ini adalah Bangkalan. Mudah-mudahan nanti saudara kita Sampang juga akan diisi. Tidak hanya itu, banyak sekali prestasi yang ditorehkan oleh madrasah. Ada Madrasah Aliyah Negeri Sumeneb yang kemarin meraih prestasi Adiwiyata Nasional, dan prestasi-prestasi lain termasuk di KUA, bahkan di penyuluh, juga di kegiatan Korpri yang kemarin di MTI tingkat provinsi Korpri. Alhamdulillah Sumeneb meraih juara 1. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ini adalah kesan baik, titipan yang baik buat kita yang ada di sini. Dan mudah-mudahan ini semuanya nanti akan berlanjut di masa kepemimpinan selanjutnya. Untuk itu kepada Bapak Kiai Koreni Hidayat SHGMM beserta Ibu, maka kami tidak bisa mengaturkan sesuatu, hanya satu pantun yang bisa saya persembahkan. Anak ayam diberi pakan bersama burung cendrawasih. Banyak sudah yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb beserta seluruh jajaran pimpinan, Bapak Kasubag, Bapak-bapak kasih dan penyelenggara yang saya hormati, Ketua dan Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dan Banyuwangi juga, beserta seluruh pengurus yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian semuanya yang hadir, saudara-saudara saya yang sangat saya cintai, yang selalu saya doakan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Perlu saya tegaskan pertama bahwa yang boleh pantun itu hanya tuan rumah. Jadi saya tidak boleh pantun karena juga belum bikin. Pakai bahasa Bali kan. Yang jadi pikiran saya Bapak Ibu, Banyuwangi itu berit. Pusing. Tapi saya yakin selama saya di Sumeneb sudah banyak diijazah oleh Kiai Wasit, diijazah oleh Pak Kasubag TU, para kasih, terutama penyelenggara Jawa yang sakti mandraguna. Insya Allah saya selalu dijaga oleh Sumeneb dimanapun.
Bapak Ibu, bersyukur sekali di detik-detik terakhir sebelum saya meninggalkan kota tercinta Sumeneb ini untuk menuju Banyuwangi, saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Walaupun ini saya yakin silaturahim yang secara fisik saja yang terputus, insya Allah secara batinnya kita tetap nyambung, ikatan emosional kita tetap nyambung. Dan tolong sering-sering main ke Banyuwangi karena ada banyak tempat wisata di sana. Bapak Ibu cukup menyediakan transport saja sampai di Banyuwangi, apa katanya saya? Kok tidak punya? Ini tadi yang janji pertama jajaran pimpinan ke saya dalam waktu dekat ini akan rombongan ke Banyuwangi. Saya sediakan karaokean di sana, khawatir. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi panutan kita, barometer baik dan buruk kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak banyak yang saya sampaikan. Pertama, kami aturkan terima kasih telah mendampingi saya selama ini, dari orang baru yang memang betul-betul merasa asing di Sumeneb, tidak punya siapa-siapa. Waktu itu satu-satunya yang saya kenal hanya Pak Kasubag, ya, karena beliau sahabat saya sejak saya di Subondo. Tapi alhamdulillah dengan karakteristik yang luar biasa dari Bapak Ibu di Sumeneb, adaptasi tidak berlangsung lama, bahkan kemudian menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang luar biasa. Terutama terima kasih jajaran pimpinan yang selalu memenuhi hobi saya untuk karaokean dan bakar-bakar ikan bersama seluruh keluarga, bahkan anak-anak juga. Jadi mohon dengan hormat hal-hal yang mengikat tali persaudaraan seperti ini tetap kita lanjutkan. Yang jelas begini Bapak Ibu, saya merasa justru tidak melakukan apa-apa di Sumeneb ini. Prestasi macam-macam LHUT itu karena memang diusahakan tahun sebelumnya. Prestasi MAN dan sebagainya karena memang orang-orang MAN bagus, orang-orang NTSN dan MIN bagus. Prestasi dari madrasah, dari yang lain karena memang semuanya bagus. Saya merasa tidak melakukan apa-apa dan saya masih merasa belum menjadi seorang pimpinan yang baik. Saya hanya ingin menjadi teman yang baik. Jadi apa yang diungkapkan oleh Pak Kasubag tadi, ya seperti itu adanya. Kami biasa bersama kemanapun, bahkan alhamdulillah satu hari sebelum saya pelantikan, kok kebetulan sejak pagi sampai siang itu jajaran pimpinan lengkap hadir di ruangan saya semua waktu itu. Dan ini kelengkapan ini jarang terjadi karena kesibukan masing-masing. Ya ada saja yang tidak hadir, tapi waktu itu alhamdulillah hadir semua sampai makan siang bersama, dan tidak terpikir dalam benak saya bahwa itu adalah makan siang terakhir bagi kami di Sumeneb. Jam 3:30 saya dapat undangan berbunyi rapat koordinasi. Saya melakukan aktivitas seperti biasa. Malam saya dengan Pak Kasubag, dengan beberapa teman, dengan Pak Benzawa, sebagaimana aktivitas kami ke Asta Tinggi seperti biasa. Pulang dari sana sekitar jam 11 lebih, sampai di rumah dinas saya ditelepon oleh Pak Kabak. Baru kemudian beliau menyampaikan bahwa besok saya harus hadir bersama istri karena rapat koordinasi itu isinya adalah pelantikan dan saya harus mutasi dari semua. Alhamdulillah. Tanya jadi dong Bapak Ibu. Karena acaranya jam 8, maka jam 2 saya berangkat. Pesannya Pak Kabak, karena ada salah satu teman di sini harus diajak, hanya saya ajak satu mobil dengan Dewasit waktu itu. Dan ketika SK dibacakan bahwa saya harus ke Banyuwangi, ya yang terbayang di benak saya, wah gawat ini. Yang jelas tugas saya lebih berat di sana Bapak Ibu, karena layanannya juga lebih banyak, lebih heterogen, penduduknya juga lebih banyak. Bahkan menurut data katanya sih luas Kabupaten Sumeneb, Banyuwangi maksud saya, itu hampir sama dengan Provinsi Bali.
Di sana ada alas purwo juga, ngeri pokoknya gitu. Jadi mohon doa dari para ajudan sedaja supaya saya, istri, dan seluruh keluarga diberi kelancaran oleh Allah dalam menjalankan tugas-tugas saya di Banyuwangi nanti. Bapak Ibu, tentang apakah saya orang baik atau tidak, semuanya bersifat nisbi. Sekali lagi, saya bukan pemimpin yang baik karena masih banyak kekurangan, tetapi saya tetap berusaha menjadi saudara yang baik untuk Bapak Ibu semua. Saya pernah baca cerpen terakhir ya. Saya dulu sempat langganan majalah Horizon ketika masih anak raja yang terlahir dalam keadaan buta. Dia anak raja dengan segala kemewahan yang ada, dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Si anak raja ini hobinya adalah mengukir kain, sehingga dia sangat ahli. Hanya dengan menyentuh satu kayu, dia bisa mengatakan bahwa kayu ini umurnya sekian tahun, kandungan airnya sekian, kalau dibuat patung itu nanti daya tahannya sampai sekian tahun, dan seterusnya. Ahli sekali hanya dengan menyentuh sebuah kayu. Untuk melayani anak raja ini, sang ayah, sang raja itu menyediakan seorang pembantu agak tua, badannya bungkuk, tangannya kasar, dagingnya, ototnya karena memang biasa bekerja, ototnya keras. Saya masih ingat nama pembantu ini Gumbrek gitu, kalau dalam cerpen. Si Gumbrek orangnya bungkuk, tangannya kasar, kulitnya kasar, dan seterusnya. Sampai suatu saat, Bapak Ibu, tibalah waktunya putra raja ini dinikahkan. Ketika ditanya apakah siap menikah oleh bapaknya, si putra raja mengatakan, saya siap, ayah. Apakah kamu mau memilih beberapa calon? Saya mau, ayah. Akhirnya dipilihkanlah beberapa calon. Karena dalam kondisi buta ya, jadi beliau hanya bisa menyentuh kulit saja. Ya lain halnya kalau yang memilih pakai subak. Cantik terbaik di kerajaan itu dihadirkan. Ada 3 orang. Dan seperti biasa si Gumbrek tetap menemani anak raja ini kemanapun dia berada, termasuk ketika memilih calon istri. Calon istri pertama dipegang Agenbek. Itu bukan orang baik, bukan orang cantik. Yang kedua juga sama. Yang ketiga juga sama. Setelah 3 orang ini dipegang satu-satu tangannya oleh putra raja, secara tidak sengaja dia memegang tangan si Gumbrek tadi. Ini jodoh yang saya harapkan. Ini orang cantik, orang baik, kulitnya kasar, tubuhnya keras. Pokoknya sesuai dengan keinginan saya. Ini calon istri saya. Yang dipilih bukan wanita cantik, tetapi pembantunya si Gumbrek tadi itu, yang bungkuk, tangannya kasar, kulitnya keras, tubuhnya juga berotot. Saking terkejutnya raja, pingsan. Kalau dalam cerpen itu langsung mati. Ini bukti bahwa baik atau tidak baik itu sangat nisbi. Apa yang menurut kalangan orang banyak baik, belum tentu baik menurut si anak raja. Karena emang orang punya ukuran sendiri-sendiri. Mungkin saya bagi beberapa orang adalah orang baik, tetapi bagi orang lain belum tentu. Mungkin bagi beberapa orang saya pola pemimpinannya mungkin lunak, santai dan sebagainya. Tapi bagi orang-orang tertentu mungkin saya dianggap seorang diktator yang tidak membiarkan orang lain untuk bergerak, ya karena menggerakkannya berusaha gitu. Jadi banyak hal yang dalam penilaian itu masih bersifat nisbi. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan saya, dengan segala keterbatasan saya, dan dengan segala kerendahan hati, saya secara pribadi bersama keluarga, istri dan anak-anak saya mengaturkan terima kasih atas pendampingan, persaudaraan, ikatan emosional yang
selama ini saya rasakan sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah ada kabupaten senyaman Sumeneb ini. Saya kok tidak yakin gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu terus diberi kesehatan oleh Allah. Nyaman bukan dalam artian orang-orangnya senyum terus juga juga. Nyaman itu dalam artian rasanya nanu-nanu gitu loh. Ada pahit, ada manis, ada asam, ada asin. Ketika dikolaborasi dari permainan. Dan saya juga mohon maaf sering merepotkan Bapak Ibu semua ketika butuh apa-apa, kemudian ketika ada program, ada ini dan ada itu, terutama Pak Kasubag dan jajaran pimpinan yang lain luar biasa ya. Yang acara ngopi bareng jangan sampai berhenti, tetap dilanjutkan. Aman karena tidak ada yang punya penyakit mengeh. Insya Allah aman semuanya. Jadi hal-hal yang baik monggo dilanjut, hal-hal yang tidak baik mohon untuk tidak dilanjut. Terima kasih atas segala apa yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya dan keluarga, pendampingan, persaudaraan dan sebagainya. Dan saya lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mendampingi Bapak Ibu. Selanjutnya saya juga mohon kepada Al-Karam Kiai Abdul Wasid untuk saya titip teman-teman ini orang baik semua, sehingga saya kira tidak sulit untuk mengkondisikan karena semuanya tetap dilandasi satu tekad untuk mempersembahkan yang terbaik untuk rumah besar kita, Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb ini. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kalau ke Banyuwangi jangan lupa mampir ke kantor saya, ya jangan lupa. Tapi telepon atau WA dulu, ya telepon atau WA dulu. Khawatir pas di luar kota atau pas pulang ke Besuki, ke Situbondo gitu. Tapi insya Allah jalinan silaturahim ini saya secara pribadi mewakili keluarga juga ingin tetap berlanjut, sehingga tanpa ikatan dinas pun kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wahdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Bapak Haji Abdul Wasid MPDI beserta Ibu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syafi'ina ila yaumin nusyur wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ma damatil layali wal ayyam wat tuhur. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Kiai Haji Khairul Hidayat beserta Ibu Hajah Qudsiyah Khairul. Yang saya hormati Bapak Kasubag PU Bapak Kiai Haji Muhammad Rifai Hashim SPD MMPD beserta Ibu. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bersama bisa hadir dalam acara serah terima jabatan dan juga silaturahim bersama dengan beliau Kiai Haji Khairul Hidayat. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag, para kasih, penzawa dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama, kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas nama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, atas pengabdian, atas khidmat ajunan Kiai Khairul Hidayat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Tentu sangat banyak capaian-capaian beliau dalam rangka meningkatkan kinerja kita semuanya.
meningkatkan kondusivitas kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dan beberapa inovasi-inovasi beliau untuk kemajuan kita di Kabupaten Sumeneb. Saya ingat dahulu Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika wafat. Sayyidina Umar menggantikan beliau. Kata Sayyidina Umar kepada Abu Bakar yang sudah wafat, kamu ini pemimpin yang memberatkan penerus. Karena apa? Karena capaian-capaian yang dicapai dan diraih oleh Sayyidina Abu Bakar, sehingga ini menjadi satu beban berat bagi Sayyidina Umar untuk meneruskan hal-hal tersebut. Tentu bagi saya pribadi, Abdul Wasid, yang kemarin memang saya dilantik menjadi kepala kantor di sini, tentu ini cukup berat, tetapi akan terasa ringan ketika Bapak Ibu sekalian, para pejabat fungsional, para pejabat struktural, para unsur pimpinan, dan semuanya bergerak bersama, bersinergi, berkhidmat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Oleh karena itu, sekali lagi, mari apa-apa yang telah dicapai oleh Kiai Haji Khairul Hidayat kita lanjutkan bersama-sama, karena saya santri tetap patokannya pada al-muhafadhah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asli. Apa yang telah beliau tanamkan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kinerja, peningkatan kualitas kinerja kita, mari terus kita lanjutkan dan dibarengi dengan bersama-sama membuat satu inovasi, kreasi, layanan keumatan yang lebih baik, lebih dekat, sehingga Kementerian Agama bukan lagi hanya sekedar kita, tapi semuanya merasa bagian dari Kementerian Agama. Karena apa? Mendapatkan layanan dan excellent service dari kita semuanya. Posisi kita memang beda. Saya kepala kantor, Kiai Rifai Hashim Kasubag PU, kemudian para kasih dan penzawa. Posisinya memang beda, tetapi penentu layanan terbaik Kementerian Agama sebenarnya bukan pada saya selaku kepala kantor, tapi pada garda terdepan Kementerian Agama, yaitu para guru, para staf, para kepala madrasah, para kepala KUA, para penyuluh, para penghulu, para pengawas madrasah ataupun PAS, dan semuanya yang bersinggungan langsung dengan stakeholders kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Yang kedua, kami atas nama keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam masa 1 tahun 9 bulan dan 9 hari. Ini Pak nomornya cantik sekali, 199. Mungkin karena barakah beliau berada di sini pas. Pasti ada satu hal yang kurang berkenan pada beliau. Ada satu tindak tanduk perilaku kami mungkin yang sengaja atau tidak sengaja itu kemudian kurang baik kepada beliau. Kami semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus sekali lagi Bapak Ibu sekalian, memang keberadaan beliau di kita itu bukan hanya sekedar pimpinan, tapi beliau memerankan diri multifungsi. Kadang berperan sebagai teman, kadang berperan sebagai motivator kita, kadang berperan sebagai pemimpin yang santai tapi juga tegas. Saya tadi Diman mengatakan, jadi beliau itu memang biasa ngopi bersama-sama satu cangkir untuk semuanya. Bahkan kadang melayani saya sampai di ruangan beliau, bagi kopi, pamapan, kopi nas panas, miring, panjenengan kada. Ini kan menjadi tidak enak saja. Tapi kalau merokok tidak ngopi kan semakin tidak enak lagi, ya saya minum juga itu akhirnya. Artinya kenapa Bapak Ibu, setiap kami para pimpinan ke ruangan beliau, baik untuk koordinasi, untuk konsultasi, ataupun mengkonsultasikan satu masalah kaitannya dengan layanan di masing-masing seksi, kami pulang selalu membawa satu solusi yang terbaik. Berat beban ketika hendak masuk menjadi ringan ketika keluar. Raut muka yang luar biasa orang ketika mau masuk ke ruangan beliau, pulang kita tersenyum dan berseri-seri. Kenapa? Karena ada solusi yang selalu beliau berikan.
Beliau tidak melimpahkan tugas kepada kami, tapi mendelegasikan dan mendampingi kami dalam melaksanakan tugas-tugas di kantor Kementerian Agama. Tentu hari ini sekali lagi ini menjadi satu tugas bersama kita ke depan, agar ini bagaimana Kementerian Agama kalau hari ini sudah baik, maka kita berupaya menjadi lebih baik. Dengan niatan apa? Melanjutkan yang baik dan membuat satu inovasi yang lebih baik. Yang selanjutnya, kami atas nama keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb tentu berharap bahwa silaturahim ini, jalinan kekeluargaan ini, jalinan pertemanan, jalinan kerja ini, mungkin kalau jalinan kerja sementara bisa berbeda, tetapi kekeluargaan, kebersamaan, artinya berharap ajunan Kiai Haji Khaironi beserta Ibu Haji Qudsia ini bagaimana terus terjalin, baik silaturahim berupa jasadan atau ruhan, fisik ataupun psikis, kejiwaan harus terus terjalin, baik silaturahim secara virtual maupun secara langsung. Ini akan terus kita bangun, dan ini bukan sekedar satu euforia perpisahan, bukan, tapi ini adalah muncul dari relung hati kita yang paling dalam untuk terus bersama beliau meskipun tempatnya yang berbeda. Yang selanjutnya, kami juga mesti berdoa pada beliau, semoga di tempat yang baru beliau bisa mengemban tugasnya dengan baik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tentunya mohon maaf Kiai, jangan terlalu lama menjadi kepala kantor, bisa naik sedikit ke kanwil. Ini juga bagian dari doa kami, sehingga kami berharap Bapak Kiai misalnya 5, 6, 7 tahun yang akan datang hadir ke Sumeneb. Yang saya bayangkan MC kemudian mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kepada Bapak Kakanwil Jawa Timur. Artinya apa? Barakah beliau, kealiman beliau, integritas beliau diharapkan bukan hanya untuk Sumeneb dan Banyuwangi, tapi juga bagaimana menyeluruh se-Jawa Timur. Dan yang terakhir, kami juga mohon doa dari panjenengan, semoga kami di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb bisa bekerja dengan baik, kantor kondusif, sehingga kita bisa melanjutkan capaian panjenengan. Selanjutnya yang paling terakhir, kepada para pimpinan, Pak Kasubag, para kasih, penzawa dan semuanya yang hadir, kembali ke depan bahu membahu, tetap semangatnya bukan semangat top down, bukanlah top down itu instruksi itu bagian saja, tapi juga bukan semangat bottom up, apa keluhan aja dari bawah, tapi apa semangatnya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bagaimana kita saling mengingatkan untuk kebaikan dan kebenaran, dan kita juga saling mengingatkan tentang kesabaran, sehingga Senin sampai Jumat tidak terasa karena kita bisa bekerja dengan ikhlas. Pantun untuk Kiai Haji Khaironi Hidayat, karena kata beliau itu tuan rumah harus punya pantun. Ada pantun yang sudah saya bacakan tadi Liman, yang saya buat ketika ada Liman, dan asli juga yang saya buat di sini barusan. Boleh bilang cakep. Halo. Ada layang-layang di atas pelangi, di sampingnya ada pantai banyak buah. Kami sayang Kiai Haji Khaironi, pemimpin santai tetap berwibawa. Kemudian pantun yang kedua yang saya buat barusan ketika beliau menyampaikan kepada kita, negeri Kenya negeri yang memikat, orang suka jawil akan dijemur. Semoga karirnya semakin meningkat, jadi Kakanwil di Jawa Timur. Pantun yang ketiga, ke Den Haag naik R3. Nah, bukan karena saya nomor R3, nah, tapi memang ini pantunnya mengarah ke sana. Pergi ke Den Haag naik R3, Roma Irama ada di Mandalika. Di Kemenang seperti keluarga,
selalu bersama dalam suka dan duka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kehilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pantun yang paling terakhir, seharian bersama orang kasih. Cukup sekian, terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.